Nah, kita melanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu berkaitan dengan biaya dibayar di muka. Jadi kalau seperti yang kalian yang sudah pernah kalian ketahui bahwa kalau untuk biaya dibayar di muka biasanya melibatkan 4 akun. Yang pertama itu asuransi dibayar di muka, ya, asuransi. Yang kedua itu sewa. Yang ketiga itu iklan. Yang keempat itu pajak, ya. Jadi keempat akun ini itu berkaitan dengan biaya dibayar di muka. Prosedur audit yang harus kita jalankan, yang pertama harus meminta kopi kontrak, ya. Dalam kopi kontrak itu akan ada yang namanya jatuh tempo, kemudian nominal dari nilai kontraknya, kemudian fasilitas yang didapatkan, ya. Jadi dari situ kita bisa mengecek, jadi berapa sih sebenarnya jatuh temponya. 1 tahun kah, 2 tahun kah, kalau iklan 10 masa tayang kah atau lebih. Kalau asuransi, kalau berkaitan dengan klaim, maka lingkup mana yang menjadi batasan klaim dari si perusahaan, ya. Jadi semuanya harus tahu dari kontrak yang ada yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, prosedur audit yang harus kalian pahami adalah pengecekan atas SPI untuk tahu bahwa apakah SOP-nya sudah berjalan dengan baik dan benar. Yang ketiga, tentunya yang harus kalian jalankan yaitu compliance test. Compliance test dengan mengecek TOC, test of transaksinya dari pembayaran biaya dibayar di muka. Oke, itu prosedur audit yang harus kalian pahami. Sekarang yang akan kita lihat adalah asuransi. Dari asuransinya PT Sugus, bahwa perusahaan sudah membayarkan asuransi atas bangunan, peralatan atau perabotan, kemudian kendaraan dan persediaan, ya. Kemudian sewa yang dibayar oleh PT Sugus terkait dengan ruko yang mereka tempatkan, ya. Kemudian iklan tidak ada. Akun berikutnya adalah pajak yang dibayarkan oleh PT Sugus, yaitu berupa pajak PPh masa, ya. Jadi PPh pasal 25 yang dibayarkan yang sifatnya terutang yang bisa dikreditkan pada akhir masa periode pelaporan. Silakan buka buku 1 dan buku 2, buku praktikumnya. Pada buku 1 dari halaman 133 sampai dengan 148, ya. 133 itu berkaitan dengan keterangan sewa dibayar di muka. 134 itu berkaitan dengan asuransi dan pajak dibayar di muka. 135 itu berkaitan dengan buku besar. Selanjutnya 138, 148 itu adalah bukti setor, ya, bukti setor yang dilakukan oleh PT Sugus setiap bulannya. Untuk buku 2, kertas kerja yang harus kalian pahami adalah halaman 100, 101 dan 102. Pada halaman 100 itu berkaitan dengan kertas kerja utamanya atau top schedule-nya biaya bayar di muka. Yang halaman 101 itu adalah supporting schedule-nya untuk asuransi. Kemudian yang 103-nya berkaitan dengan rekapitulasi pajak, ya. Jadi yang harus kita pelajari yang pertama, yang akan kita pelajari adalah sewa, ya. Sewa dibayar di muka. Pada sewa dibayar di muka itu terdapat 2 kasus. Kasus yang pertama yaitu bahwa PT Sugus menyewa, ya, ruko pada tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 November 2017 dengan nilai kontrak 24 juta rupiah. Belum termasuk PPN dan PPh. Yang kedua,
Pada kontrak yang pertama itu diperpanjang dari 1 bulan 11 2018 sampai dengan 31 bulan 10 2019. Nilai kontraknya 30 juta rupiah, belum termasuk PPN dan PPH. Ya. Nah, dari kedua statement ini, pada kasus yang pertama yang akan kita hitung adalah cut off-nya per tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Oktober 2018. Berapa beban sewa yang harus diakui sama PT Sugus? Pada kasus yang kedua dari bulan November itu sampai dengan 31 Desember 2018. Ya, berapa beban sewa yang diakui pada 2 bulan berikut ini? Oke. Dari dua statement ini maka harus kita hitung. Jurnal yang pertama yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 20 juta rupiah. PPN sama PPH-nya dihitung nggak? Iya. PPN sama PPH-nya nggak perlu kita akui lagi per 31 Desember. Karena apa? Karena dia sudah dicatat per tanggal November 2017. Ya. Maka PPN dan PPH tidak perlu dikapitalisir. Beda kasusnya dengan statement yang kedua. Pada statement yang kedua, yaitu beban sewa yang diakui per 31 Desember merupakan perpanjangan kontrak. Oke. Maka si perusahaan harus mengakui adanya PPN, harus mengakui adanya PPH pasal 4 pada kas atau bank. Ya, yang diakui adalah sewa dibayar di muka. Sebesar 30, PPN-nya 3 juta, 10%, PPH-nya 3 juta. Sehingga yang harus dikeluarkan 36 juta. Nah, yang kedua, pengakuan beban per 31 Desember 2012, maka beban sewa yang harus diakui adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 2/12 dikali 30 juta rupiah. Itu adalah untuk kasus yang pertama. Ini dari kasus yang pertama, ini adalah jurnal yang akan kalian catat pada kertas kerja pemeriksaan. Nah, sekarang kita lihat kasus yang kedua berkaitan dengan sewa. Bahwa perusahaan melakukan sewa. Sewa yang dilakukan itu pada tanggal 1 bulan 12 sampai dengan 31 bulan 11, 30 bulan 11 2019. Maka yang diakui adalah per 31 Desember 2018. Ini beban sewanya. Ya, sama seperti yang tadi, beban sewa belum termasuk pajak, pembayarannya per tanggal 1 Desember, pas tanggal 1 Desember, maka yang diakui adalah asuransi dibayar di muka. Ya, belum termasuk berarti PPN plus PPH pasal 4, kemudian pada kas atau bank, kemudian beban sewa pada
sewa, maaf, pada sewa dibayar di muka. Ya, ini berkaitan dengan kasus sewa dibayar di muka. Kemudian, oke ya, sampai sini no question. Kita lanjutkan dengan asuransi. Asuransi dibayar di muka. Pada asuransi dibayar di muka, yang kita lihat adalah pertama objek bangunan, objek peralatan, objeknya kendaraan, kemudian persediaan. Ya, yang dibayarkan oleh si perusahaan sebesar 15 juta, 1,2 juta, 3 juta, dan 10 juta. Ya, dengan jatuh tempo yang harus dihitung adalah 1 bulan 4, bulan 4 18 sampai dengan 31 Desember. Kemudian 1 bulan 4 sampai dengan 31 Desember. Kemudian 1 bulan 6 sampai dengan 31 Desember. Kemudian 1 bulan 7 31 Desember. Jadi yang kita hitung adalah bebannya. Sama seperti sewa tadi, maka bebannya dari sini berapa bulan? 9 bulan. Yang ini berapa bulan? 9 bulan. Yang ini berapa bulan? 7 bulan. Yang ini berapa bulan? 5 bulan. Ya, dia harus ini 6 bulan. Nah, dari 6 bulan ini kemudian dihitung per 12 dikali 15 pengakuannya, per 12 dikali dengan 1,2, kemudian per 12 dikali dengan 3 juta rupiah, kemudian per 12 dikali dengan 10 juta rupiah. Maka beban asuransi bangunan, peralatan, kendaraan, dan persediaan pada asuransi dibayar di muka. Ya, hitungannya sesuai dengan itu. Oke, itu untuk asuransi. Dan yang terakhir untuk yang pajak, itu kalian bisa rekap, hanya melakukan rekap. Kalian lihat data halaman 138 sampai dengan 148, kemudian kalian rekap sesuai permintaan di halaman 102 buku 2. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini merupakan modul biaya dibayar di muka.